yang baik, kelas 11 produksi. Salam ketemu kembali dengan Ibu Subayang pada bidang studi penyelesaian grafika materi yang kedua. Tetapi sebelum masuk kita materi yang kedua ini, kamu harus ingat apa isi materi kita yang pertama minggu yang lewat, yaitu mengenai ruang lingkup penyelesaian grafika. Apa-apa saja yang dikerjakan di dalam penyelesaian grafika itu sendiri, yaitu kemarin adalah penjilitan, kemasan, dan kartonase. Maka pada materi kita yang kedua ini kita membahas tentang alat-alat, bahan-bahan, dan mesin apa yang akan dipergunakan di dalam penyelesaian grafika. Supaya lebih jelasnya kamu ketahui, mari tonton video ini. Bahan-bahan penjilitan. 1. Kertas. Kertas ini adalah merupakan bahan yang utama di dalam penyelesaian grafika. Selain barang yang dicetak, juga digunakan sebagai sampul di dalam penjilitan. Yang kedua, benang jahit kawan. Gunanya adalah untuk menyatukan kateren-kateren buku. Yang ketiga, kawat jahit. Fungsinya adalah menyatukan kateren-kateren buku dengan menggunakan kawat. Pita kapital. Ini biasa juga disebut dengan pita mahkota. Ini merupakan bahan tambahan di dalam penjilitan yang fungsinya untuk memperindah fisik buku. Yang kelima, pita baca, yaitu alat pembatas baca pada buku. Yang keenam, pita rimpis. Fungsinya adalah memperkuat penjilitan buku. 7. Bahan perekat atau lem. Fungsinya adalah merekatkan isi buku dengan cover atau dengan sampul dan juga dalam pembuatan kemasan dan kartonase. Board. Ini adalah kertas tebal ya, yang digunakan sebagai sampul buku keras. 9. Linen. Ini digunakan sebagai sampul luar dari buku. Yang 10. Kain kasa. Ini fungsinya adalah memperkuat penjilitan atau penyatuan kateren-kateren buku dan juga sekaligus menahan pita mahkota yang kita pasangkan pada punggung buku. Oke, sekarang kita masuk kepada alat-alat penjilitan. Yang pertama, kuas. Nah, ini gunanya untuk memoleskan lem waktu penjilitan. 2. Jarum jahit, yaitu untuk membantu benang masuk ke dalam kateren buku. Yang ketiga, gunting sebagai alat pemotong di dalam penjilitan, baik itu memotong benang atau memotong kertas. Penggaris fungsinya adalah sebagai alat ukur. Tulang pelipat. Nah, kenapa dikatakan tulang pelipat? Karena pada dasarnya tulang pelipat itu berasal dari tulang-tulang sapi yang diawetkan. Ini fungsinya adalah menekan punggung kateren buku. Dan juga sesudah selesai kita melem sampul ke isi supaya permukaannya itu menjadi lebih rata, maka kita tekanlah dengan menggunakan tulang pelipat. Yang keenam, pisau atau cutter. Ini fungsinya adalah untuk memotong bagian-bagian yang tidak rata pada sisi buku.
Yang ketujuh, pusut. Ini adalah sebagai alat pelubang. Jika jarum tidak sanggup melubangi katerin buku, maka kita bantu dengan pusut. Yang ke-8 adalah palu atau martil. Palu ini biasa kita gunakan untuk mempres punggung buku kalau kita mau memasangkan isi ke sampul buku. Dan juga palu karet yang berwarna hitam ini biasanya digunakan untuk memilung buku, memilung punggung buku. Kalau kita mau membuat penjilitan punggung buku secara bulat. Oke, sekarang kita masuk kepada mesin-mesin yang digunakan di dalam penjilitan. Satu adalah mesin potong. Mesin potong ini termasuk alat yang sangat dibutuhkan di dalam penjilitan. Sebelum kertas itu dicetak, maka kita potong juga dulu sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan di dalam percetakan. Kemudian sesudah buku itu selesai dijilid, supaya rapi sisi-sisinya, terutama sisi muka, kepala, dan ekor buku, maka kita potong atau kita sisir juga di dalam mesin potong ini. Yang kedua, mesin lipat. Fungsinya adalah melipat kateren-kateren buku untuk mempercepat pelipatan. Maka kita gunakanlah mesin lipat ini. Yang ketiga, mesin jahit kawat. Ini adalah menyatukan kateren-kateren buku dengan kawat dengan menggunakan mesin supaya proses penjilitan dengan menggunakan kawat dengan oblah yang banyak supaya cepat selesai, itulah yang kita gunakan atau kita jahit di dalam mesin jahit kawat ini. Yang keempat, mesin jahit benang. Ini juga adalah gunanya untuk menjahit atau menyatukan kateren-kateren buku tapi dengan menggunakan benang supaya oblah buku yang banyak cepat selesai, maka kita gunakan mesin jahit benang. Mesin lem. Nah, ini adalah mesin lem panas. Jadi kalau buku itu katerennya tidak kita jahit, maka atau buku yang hanya dipakai untuk sementara saja seperti buku-buku pelajaran, buku baca untuk sekolah, itu biasanya kita hubungkan lembaran-lembar kertas itu dengan menggunakan lem. Inilah yang akan kita kerjakan di dalam mesin lem ini. Mesin perforasi. Ini gunanya kalau kita membuat kemasan kotak makanan, kotak obat, supaya gampang dilipat sisi-sisinya, maka bagian yang perlu dilipat itu kita perforasi dulu. Inilah fungsi mesin perforasi. Ya. Mesin laminasi. Nah, ini kalau kita lihat buku, sampul-sampul buku nampak berkilap dan ada juga dop, indah ya, seperti bersinar sampul buku itu, maka kita lapisi dengan kertas, dengan plastik. Inilah yang kita lakukan di mesin laminasi.